Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Vinya Rizky, NPM 2102-120161, akan mempresentasikan materi bab 7 mengenai motivasi dan manajemen pengambilan keputusan. Yang pertama ada definisi motivasi. Dalam ilmu manajemen, motivasi memiliki kedudukan yang sangat penting yang disebabkan karena konsep motivasi bisa memberikan pengaruh besar bagi kemajuan serta pergerakan suatu organisasi di masa depan. Motivasi adalah aktivitas perilaku yang bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Chung dan Magison menyatakan bahwa motivation is defined as a goal-directed behavior. It concerns the level of effort one exerts in pursuing a goal. It closely performance. Yang maksudnya, motivasi dirumuskan sebagai perilaku yang ditujukan pada sasaran. Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mengejar suatu tujuan. Motivasi berkaitan erat dengan kepuasan dan performa pekerjaan. Di sisi lain, menurut Santoso Suroso, motivasi adalah satu set atau kumpulan perilaku yang memberikan landasan bagi seseorang untuk bertindak dalam suatu cara yang diarahkan kepada tujuan spesifik tertentu atau specific goal-directed way, menurut Fahmi 2015. Bentuk-bentuk motivasi dan unsur penggeraknya. Dalam hal ini, motivasi dapat dikategorikan dalam bentuk dua dasar, yaitu motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar, dan yang kedua ada motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang atau kelompok. Yang harus dipahami bahwa bentuk motivasi tersebut tidak akan berjalan jika tidak didukung dengan unsur-unsur penggerak motivasi itu sendiri. Karena dengan adanya unsur penggerak tersebut yang mampu menyebabkan berbagai bentuk motivasi akan terwujudkan. Sagir 1985 dalam Fahmi 2013 mengemukakan bahwa unsur-unsur motivasi antara lain ada kinerja, penghargaan, tantangan, tanggung jawab, pengembangan, keterlibatan, dan kesempatan. Selanjutnya ada motivasi dan kepemimpinan. Pemimpin di suatu organisasi memiliki peran kuat dalam membangun dan menumbuhkan semangat motivasi di kalangan karyawan. Pemberian semangat motivasi setiap individu itu berbeda-beda dan semua bisa disesuaikan dengan keadaan dan kondisi di mana individu bersangkutan itu berada. Di Eropa Timur, uang menjadi motivator yang efektif untuk para pekerja muda dibandingkan di Amerika. Di Amerika, penghargaan non-ekonomis itu dianggap lebih efektif. Pemimpin harusnya menyadari bahwa memiliki karyawan yang berkualitas dan bermotivasi tinggi dalam bekerja adalah sebuah aset yang bernilai tinggi bagi perusahaan. Namun, permasalahan akan timbul jika karyawan yang berkualitas tinggi itu meninggalkan pekerjaannya. Maka di sini yang harus dilakukan oleh pemimpin adalah mencari tahu alasan apa yang membuat karyawan itu melakukan tindakan tersebut. Sebaiknya, seorang pemimpin menerapkan suatu gaya kepemimpinan, yaitu middle of the road management. Penyelesaian pekerjaan yang cukup dan moral yang memuaskan adalah sasaran gaya ini. Yang pertama ada tim manajemen. Pemimpin memberikan sarana produksi dan moral dengan mengkoordinasikan dan memadukan kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan. Artinya, pada dua gaya kepemimpinan tersebut bertujuan untuk menempatkan pekerjaan dan moral sebagai sisi dominan yang harus dipertahankan dan dijaga selalu. Seorang karyawan memiliki reputasi yang positif jika mampu menunjukkan hasil kerjanya yang maksimal. Solusi-solusi dalam mengatasi masalah di bidang motivasi. Secara umum, ada beberapa solusi yang layak diterapkan untuk mengatasi masalah di bidang motivasi. Yang pertama, pimpinan menciptakan suasana yang mendukung ke arah pembentukan situasi dan kondisi kerja yang nyaman, saling menghargai, dan menempatkan rasa simpatik pada mereka-mereka yang menjalankan pekerjaan yang sangat baik. Yang kedua, seorang pimpinan yang bijaksana menghindari bahasa-bahasa dan perintah yang bersifat atau memungkinkan untuk timbulnya konflik. Jika tujuan konflik untuk meningkatkan produktivitas kerja, mungkin itu tidak akan salah. Namun, jika sebaliknya, maka itu akan sangat kacau. Selanjutnya, para pemimpin dan karyawan selalu menempatkan berpikir secara positif. Artinya, jika ada pemimpin yang menegur bawahannya secara keras, anggaplah itu sebagai masukan yang berarti dalam memotivasi para bawahan agar semakin baik di kemudian hari. Begitu juga jika pimpinan ada bawahan yang memberikan saran, maka sebaiknya jangan tersinggung, namun dijadikan sebagai motivasi. Yang selanjutnya ada, jika pemimpin atau
karyawan memiliki prestasi, maka sebaiknya diberikan ucapan atau hadiah karena itu dapat membangkitkan semangat. Selanjutnya ada motivasi dan produktivitas. Motivasi dan produktivitas adalah suatu bagian yang saling terkait satu sama lain. Peningkatan motivasi kerja akan mempengaruhi peningkatan produktivitas, dan begitu pula sebaliknya. Produktivitas adalah hasil dari proses produksi dengan menggunakan satu atau lebih faktor produksi. Secara umum, produktivitas dikemukakan orang dengan menunjukkan kepada rasio output terhadap input. Output terdiri dari sales, earning, market share, dan defect. Banyak hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa produktivitas sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada knowledge, skill, abilities, attitude, dan behaviors. Oleh karena itu, perlu dipikirkan bahwa bagaimana memahami kelima faktor tersebut dalam koridor motivasi, bahwa lingkungan kerja memiliki pengaruh dalam mendorong atau menumbuhkan pengembangan tersebut. Baik, terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.